Men, apa kabar men? Pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada. Nah, kali ini men, kita buka masker dulu biar kelihatan gantengnya. Nah, lebih bagus tutup men. lebih bagus tutup. Wah. Nah, nah, men, kali ini kita jalan-jalan masih di seputaran kota Jambi, tapi ada hal yang menarik kali ini akan kita kunjungi dan kita cari tahu buat teman-teman yang ada di rumah, terutama yang mau belajar tentang dunia seni, tapi mau tahu seni apa kali ini. Nah, sebelumnya men, sebelum kita jalan-jalan ke lokasi, kita akan lihat dulu, mendengar dulu satu pantun dulu dari saya. Nah, aduh, ada suara motor men, tidak apa-apa. Dadah, kawan namo men. Nah, satu pantunnya men begini men bunyinya. Seperti kata orang tua lama dulu, ado ranting, ado serbet. Hari Kamis beli serabi. Nah, kini kok ada syuting soal potret. Mau tahu? Inilah dia tentang kartunis Jambi. Nah, mantap kan men? Mantap. Nah, itu cari tahu kalau tidak salah rumahnya di mana men? Di atas lah men. Udah ada men bawah sana. Yuk, kita lihat siapa orangnya, pasti kita sudah kenal semua. Ayo men. Kartun adalah gambar dengan penampilan lucu yang mempresentasikan suatu peristiwa. Beberapa jenis gambar kartun yang dikenal saat ini adalah kartun karikatur editorial, strip, komik, dan gag kartun. Wah, halo, Bang. Di mana Bang? Ngapain Bang? Nah, edisi potret kali ini saya akan mendatangi salah satu kartunis Jambi yang memiliki prestasi yang sangat cemerlang. Ayo. Nah, ini rumahnya. Halo Bang. Ini. Oh, luar biasa. Matiin. Udah sampai kok. Sudah matiin? Sudah dimatiin. Iya, sini. Tukaran. Ya, yakin mati. Nah, Bang, saya ini jalan-jalan nih, dari sana katanya kita udah janjian. Ya. Katanya di sini Abang ini punya banyak karya. Ya, nah, ini studio tempat kerja. Tempat kerja. Memang Abang bekerja di bidang apa nih, Bang? Saya kalau bidang luasnya seni rupa, tapi spesifiknya di dunia kartun, menggelutin dunia kartun. Kenapa Abang lebih memilih dunia kartun daripada dunia akhirat? Oh, dunia akhirat ya. Oh, dunia akhirat pribadi. Iya, pribadi. Tapi Ya. habluminallah. Habluminallah ya. Habluminannas. Abang Karena bakat saya di bidang gambar, jadi menekunin dunia kartun. kartun, tidak memilih dunia yang gambar pemandangan, sket wajah, tidak, memang lebih ke kartun. Kenapa Bang tertarik itu? Kalau tertarik di kartun ini, satu sisi kartun ini ada kita bisa menyampaikan pesan ke masyarakat langsung. Kritik sosial lewat Kritik gambar. sosial, ya. Iya, iya. Juga kalau dibicarakan mengenai agama ya, ibadah, kartun ini bagian dari ibadah juga, karena kita membuat karya untuk agar orang tidak korupsi, agar orang tidak menebang hutan, agar orang menjaga lingkungan. Bisa kita sampaikan pesan-pesan gambar. Artinya itu lewat gambar kita bisa kartun. baca ini. Artinya memang harus ada tingkat kecerdasan untuk mengapresiasi kejadian-kejadian atau dampak-dampak sosial yang diadaptasi itu dengan gambar. Yang pentingnya Kak Jidan ya. Iya, iya. Kartun itu kita untuk mendapatkan istilahnya imajinasi Ide-ide, ini ya, inspirasi inspirasi. ya, itu dengan melihat atau menonton berita atau membaca Sebagai perkembangan. referensi lah ya, referensi. Oh. Referensi supaya gambar kita yang kita buat itu aktual dan diterima dengan masyarakat. Nah, ini Bang, kena nanya lagi. Lah berapa tahun Abang gelutin dunia kartun nih Bang? Sini Kak Jidan, Nah, kita bisa keliling dulu, berjalan ya. Kita di sini berjalan ya. dulu ya. Kalau untuk komunitas sudah bergerak, ini saya tahun 2010. Tapi kalau saya menekunin dunia kartun itu dari tahun 1999. Jadi Abang ini sebelum masuk koran, masuk TV itu apa masuk sumur dulu atau macam mana prosesnya ini Bang? Kalau tahun 99 itu saya masih dalam sekolah kelas 3 SMA. Oh, jadi dari SMA sudah menggeluti dunia ini. Senang sih dunia kartun gitu, karena waktu SMA di kelas 3 itu ya. Ya. Dari kecil kan saya hobi mengumpulin ini nih. Kaleng-kaleng gitu bukan? Bukan. Wah, jadi apa Bang? Komik-komik. Komik-komik, oh ya. Komik kuno, komik-komik yang dahulu tuh untuk belajar.
Karena di Jambi ini nggak ada tempat untuk belajar di bidang komik. Artinya kalau tidak ada Ya. tempat belajar, berarti dulu abang otodidak. Ya, Oh. jadi di kelas 3 SMA tuh saya sekolah tapi tetap mengirim gambar-gambar. Kalau dulu kan ada di TTS tuh ya. Ada TTS, ada Pinknet namanya. Terus ada yang namanya Get kartun lucu. Itu dikirim ke mana bang? ke koran. Oh, koran-koran daerah. Koran-koran di daerah. Di daerah. Oh. Tapi ya karena kita kelas 3 SMA ya kadang dimuat, kadang enggak, ya. Tapi kalau dimuat wah senang bisa cerita kawan-kawan di kelas. Oh, iya. Karya Gambar aku masuk koran. Iya. Gitu. Iya. Akhir dengan begitu sering begitu tamat sekolah ada tawaran untuk kerja di Salah satu koran yang juga. ada di Jambi. Oh, Iya, gitu. iya. Nah, seiring jalan dan perkembangan apa yang abang buat, abang lakukan untuk meningkatkan atau untuk lebih mengenalkan dunia kartun di sini untuk kawan-kawan atau masyarakat Jambi nih, Bang? Ya, itulah sampai hari ini kita masih berjuang ya Kak Jidan ya, walaupun ya orang tahu lah ya kalau Tahu. di Jambi ya. Kalau saya berprestasi di kartun. Wah, ini luar kontes biasa. Nanti kita internasional. bicara soal prestasi nih. Ya. Tapi saya tetap memperjuangkan kepada anak-anak, adik-adik, kalau kartun ini satu sisi kita menggambar dengan medianya murah, meriah. Tidak perlu kita harus ada cat, ada kanvas segala macam. Ada kertas HPS aja, ada alat tulis, pensil, spidol udah bisa menggambar kita. Hanya saja kita perlu istilahnya ada wadah untuk sharing ya. Apa itu kartun, apa itu karikatur. Jadi bisa berbagi di situ. Dan Nah, Bang, bisa ini mengadakan kita kegiatan pingin nih kegiatan. sebelum kita bicara prestasi, ada nggak salah satu karya abang di sini yang sempat dikirim atau memang filenya atau memang ada salah satu yang abang dapat prestasi awal nih? Mana kalau nih? ini Bisa kita Kak lihat. Jidan. Ayo men, kita akan lihat men dari mana prestasi ini Bang Edin Armani. Mana nih Bang? Ini satunya boleh Kak Jidan lihat. Oh, yang ini. Yang di atas ini pertama kali saya mendapat Ini pertama kali karya pertama kali nih. Ini di men. Malaysia. Di Di Malaysia, tahun nih. 2018. 2018. Nah, men, kita tanya men. Ini awalnya bisa ngikut ini dan hingga dapat ini penghargaannya seperti apa nih, Bang? Begini. Karena saya ini ya kerja di dunia koran, terus juga kartun ya, mengisi kartun di media TV ya. Di dunia koran ya. Ya. Kita ada persatuan itu namanya kalau di Indonesia ini Persatuan Kartunis Indonesia. Oh, ada itu Bang, ada men. Nah, Jadi di Persatuan Kartunis Indonesia saya bergabung di sana, mendapatlah informasi kegiatan baik itu pameran yang berupa eksibisi atau pameran yang berupa kampanye ini ya, kampanye kemanusiaan melalui publik ya. Terus juga ada lomba-lomba. Lombanya apa itu, Bang? Saya pertama kali mengikuti 2018 itu bukan 2014, 2016. Iya, dimaafin ya. 2016. Ini karyanya nih. Mana karyanya nih? Ini 2016. Ini mungkin bisa Wah, lihat ya, ini Kak agak Jidan ya. Oh. Ini pada waktu itu saya mengikuti kegiatan kartun internasional tentang tembakau. Bahaya tembakau. Ini kan tembakau ini rokok. Oh, ini tuan rumahnya apa ini dulu, Bang? Tuan rumahnya waktu itu di Semarang. Semarang ya. Yayasan Pensil Indonesia. Tapi ini internasional ya. Internasional. Tapi saya nggak tahu tuh kalau lomba ini internasional. Jadi main kirim Saya baik. peserta aja. Oh, peserta. Peserta dan juga hadir di pameran itu. Selesai dari pameran itu baru ketemu kartunis Malaysia yang bernama Pak Rosem. Terus diajaklah ikut kontes kartun keselamatan dunia di Malaysia. Nah, itu karyanya yang tadi. Oh, itu. Nah, Alhamdulillah menang juara 3. juara 3. Sebanyak 35 negara. 35 negara kita juara 3. Artinya mewakili Indonesia pada saat itu, Bang. Iya. Oh, Setelah itu baru kegiatan-kegiatan lomba internasional kita diundang. Selain kegiatan lomba, kemudian juga mengisi di beberapa media-media terutama yang sifatnya koran yang ada di Jambi ini, Bang. Ada tidak teman-teman yang pingin menitipkan atau minta buatkan suatu karya dari Bang Edi ini sebagai kado atau apa? Nanti itu kita bisa juga menerima juga itu. Ya, itu diseling ya. Diseling. Diseling dari kegiatan istilahnya kegiatan tetap kita. Kalau kegiatan tetap saya kan sebagai kartunis di berbagai media.
Terus juga mengajar Kak Jidan. Oh, ngajar. Ini ngajar ngaji, bukan? Bukan Oh, lah, ngajar kartun. gambar. Oh, Ya. dunia gambar. Oh, kirain tema ngaji, bukan ya? Ya. Jadi Terus? ngajar di sekolah ataupun privat ya di Oh, rumah. privat kita nerima juga Ya, di rumah. Nah, di selingan itu baru misalnya malam kalau nggak ada lomba, ada job kita kerjakan. Oh, ada. Ya. Ini Macam-macam tuh Kak Jidan. dari Dari pelajar misalnya untuk kado ulang tahun. Kado ulang tahun. Terus dari pejabat atau pegawai atau pengusaha itu memberikan cenderamata misalnya atau perpisahan atau penyambutan kepala baru. ya, Oh, gitu. Untuk pacar bisa, Bang? Bisa, Iya. tentu bisa. Oh, bisa, luar biasa. Ini banyak berarti. iya. Untuk wedding Ya, juga bisa. asal niatnya baik. Niatnya baik. Kalau niatnya baik, Ya. gambarnya bisa bagus. Kalau niatnya jelek, Oh, gambarnya Iya, karena saya yakin kalau soal gambar, bagus men. Saya yakin abang ini karya-karyanya bagus, walaupun orangnya jelek. Nah, di situ kelebihan abang nih bang, ya kan? Iya, iya. Nah bang, kita akan nanya-nanya lagi bang, tapi sebelumnya kami pingin lihat-lihat keliling dulu bang, Oke, ya, karya-karya oke, abang nih. silakan. Ayo men, kita lihat dulu Ya. karyanya men, Ah, ah. nanti baru kita wawancara lagi. Ayo bang. Para kartunis Indonesia kini lebih leluasa menuangkan gagasannya melalui medium yang beragam, yang tidak terbatas hanya pada media massa seperti surat kabar maupun majalah. Ngapa men? Mau belajar juga men? Kalau belajar tuh tidak usah ditengok men, tapi betul-betul diikutin. Nah kayak nih, sini men. Ah Bang Edi, ini lagi Ya. ngapa nih Bang? Ini saya membuat kartun. Kartun? Kartun yang untuk ditayangkan di editorial kartun TPRI. Oh, ini yang sering nongol-nongol di berita-berita Ya. TPRI itu karya Bang tuh. Ya, jadi Oh. cara prosesnya Kak Jidan, saya tuh membuatnya Ya, dari proses kertas pembuatannya. kosong. Kosong dulu. Saya rekam. Kalau yang ada isi tidak bisa ya? Harus kosong dulu Oh, lah. Kalau sudah iya. isi Oh, nggak nanti bisa ya? langsung ya. Oh ya. Nah, jadi dari kertas kosong saya gambar, saya rekam dengan tripod, dengan HP. Setelah itu baru saya pindahkan ke komputer untuk pewarnaan. Nah, kalau ini temanya tentang vaksin ini ya? Ya, temanya tentang vaksin. yang Vaksin sedang COVID ya? COVID. Oh, ini jadi prosesnya gini Kak Jidan. Kalau udah jadi gini kan, coba nih kita karena pingin tahu. kertasnya besar, Ya. kita foto, sudah Kita foto. Jadi nanya sedikit Ya. sebelum dipoto, ini lilin untuk apa nih? Ini kalau lampu mati. Oh, lampu mati. Oh, Ya. kirain itu main lampu Ya, mati. ya. Oh, ya. Jadi bisa diambil fotonya dulu. Ya, difoto. Nanti kalau dia, ini kan ukuran A3. A3. Kita langsung pakai USB aja, pindahkan ke komputer. untuk Coba nih kita pewarnaan. pingin lihat nih bang. Oke. Ayo, oke. Ya. Nah men, kita akan lihat men Sini ya. ternyata prosesnya men nih. Ini udah dipoto ya bang? Ya. Kapan mutunya bang? Kemarin. Bang. Oh cepat ya. Ya. Nah, coba kita lihat ya, bandingin gambarnya ya. Ya. Nah, Bandingin ini gambar. sudah saya kasih warna hitam putih. Ini yang sket manualnya, ini sudah digitalisasi. Menggunakan aplikasi Photoshop. Nah, yang ini yang warnanya. Oh ini udah proses. Ya. Ini udah finishing. Ini finishing warna. Para kartunis bangga menghasilkan karya yang unik, humor, dan terkadang mengkritisi pemerintahan yang tampil di berbagai media massa ternama. Edi mencintai karya karikatur semenjak duduk di kursi sekolah menengah pertama sekitar tahun 1996. Nah men, kita akan melihat ini men, kita ambil nih kalau bisa lihat ini saya penasaran nih men. Nih, kebetulan masih ada di sini nih Bang Edi. Ya. Sini dulu Bang, kita mau nanya nih Bang. Ayo. Ini kan salah satu karya yang Abang buat yang Ya. biasanya untuk diberikan sebagai dedikasi atau tanda terima kasih dengan Ya, seseorang. ya. Ini untuk ukurannya ini ukuran berapa ini Bang?
Ini sih untuk pajangan Kak Jidan. Kalau sebenarnya ukurannya yang standar ya itu 24R atau 20R. Oh, kalau yang 2 kali inilah besarnya. itu berapa biasanya kalau untuk kita pesan? Murah saja Kak Jidan, tapi lihat ini ya kesulitan tema. Oh, ada tingkat kesulitan ya, jadi tema. kalau kesulitan tema mungkin ada penambahan, tapi kalau untuk standarisasi satu wajahnya itu kita kerja 300.000 Kak Jidan. Itu satu wajah. Satu wajah. Kalau ini kan hitungnya 2 wajah. 2 wajah. Oh, tetap perhitung 2 wajah ya. Ya, karena Ya. kita ini kan teknik digitalisasi nih. Kalau pindah ke komputer pastilah resolusinya besar. Jadi risikonya besar juga. Jadi kalau misalnya kita kasih harga murah ya, begitu kita kerja kan makan waktu tuh. Tiba-tiba resolusinya besar, terjadi komputernya mati atau hang, kita nggak enak sama yang mesan. Jadi memang kita masang harga segitu karena untuk menganulir lah. Itu udah sama bingkai. Ya udah. Udah sama bingkai. Oh, ya. ternyata cukup terjangkau Ya. sudah sama bingkai. Artinya sudah terima beres pembingkaian dan juga Ya. makin banyak wajah itu yang makin mahal. Makin sulit Makin tema. sulit tema. Iya. Makanya kalau mau pesan cukup satu wajah, tulis saja nama. Ini aku mirip bapak, ini emak mirip aku. Nah itu gitu tuh men. Jadi mirip semua. Oke Bang Edi, katanya di tempat lain juga ada karya Bang Edi yang dipajang. boleh, nah boleh. kita pingin tahu ini selain di galeri di rumah pribadi beliau juga memajang beberapa Juga tempat sering tempat belajar untuk tempat anak-anak. belajar. Nah Iya. boleh Bang antar Boleh, kita ke sana? boleh, Oke. boleh. Tapi kita makan dulu ya. Oke, siap. Ayo men. Dadah. Sudah banyak prestasi yang diraih oleh Edi Dharma, baik lomba untuk tingkat Provinsi Jambi, nasional, bahkan internasional. Ini dapat dilihat dari panjangnya piagam maupun piala yang ada di rumahnya. Selain rutin mengisi editorial mingguan di TPRI Jambi, Edi Dharma juga mengajar privat maupun mengajar di salah satu sekolah di kota Jambi. Selain itu juga menerima pesanan karikatur sebagai cenderamata baik tokoh masyarakat, pejabat, dan masyarakat. Nah, men, kalau tadi kita melihat di tempat rumah kediaman Bang Edi Dharma sebagai galeri yang dia ciptakan, nah di sini kita sudah bisa lihat ini adalah contoh-contoh yang masih dipajang dan dipamerkan di salah satu tempat galeri yang ada di Kota Jambi, yaitu di Tempoa Art Gallery. Nah, sebelumnya Bang Edi ini adalah salah satu atau beberapa macam karikatur yang sering atau ditayangkan di TPRI. Kita bisa lihat nih, men. Tuh banyak sekali, mulai dari masalah hukum, narkoba, kemudian sosial, banjir, zakat, dan lain-lainnya. Tapi saya bingung men, tadi Bang Edi ngajak ke sini tapi dia tidak ada. Wow, men lagi ada yang dikerjainnya men. Tuh di sana Bang Edi, yuk kita lihat ke sana men. Yuk. Edi berharap keberhasilannya sebagai pemenang kompetisi internasional memberikan semangat bagi upaya generasi kartunis yang ada di Jambi. Dirinya yakin kartunis yang di Jambi juga memiliki potensi yang cukup baik. Nah men, ngapain sini men? Mau dilukis juga, men? Mau dilukis juga men? Kaget dulu men, kerja syuting dulu. Abis syuting baru dilukis. Tapi aku ya Bang Edi ya. Oke, semua Oke, bisa. nah Bang Edi men, sini men, kita lihat nih. Ini Bang Edi lagi melukis siapa nih? Abang ini ya? Iya. Ini biasanya Bang untuk satu gambar ini karikatur wajah ini berapa lama nih Bang? Paling 15 menit lah. 15 menit Iya, itu satu orang Bang ya? Satu orang. Oh, kalau se-RT Bang itu berapa tahun itu Bang ya? Dikali aja. Tinggal dikali. Iya. Oh, lebih kurang untuk satu orang 15 menit nih men. Jadi kita tidak bisa ganggu nih Bang Edi lagi fokus serius. Iya. Nanti akan kita lihat hasilnya. Oke. Ya, men kita lihat dulu men. Teknologi memudahkan untuk memperkenalkan sebuah karya terbaik, karena sebuah perjuangan yang besar pasti memiliki hasil yang besar pula. Jangan patah semangat. Untuk di Jambi masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang karikatur, bahkan dibuktikan dengan masih adanya pejabat pemerintah yang belum mengetahui tentang karya karikatur ini.
Nah men, tadi kita sudah lihat Bang Edi ini masih banyak pasiennya hari ini, banyak sekali men yang mau digambar atau dilukis secara karikatur. Nah tadi yang pertama ini ada Bang ini tadi. Abang siapa tadi Bang? Reza. Bang Reja nih, Bang Reja nih kalau dia bilang tadi 15 menit, perasaan saya tidak sampai 15 menit Bang. Lebih kurang 10 menit nih hasilnya. Mirip gak men? Mirip kan men? Nah, oh Bang, kita pengen tahu Bang, Abang selama ini sudah pernah belum digambar secara seperti langsung live karikatur seperti ini Bang? Belum pernah. Jadi apa yang Abang rasakan, pendapat Abang tentang karya yang dibuat oleh Bang Edi Dharma nih? Balik keluar nih langsung fotokopi, langsung kita laminating nih. Wah, langsung ini men. Artinya men, ini langsung dibingkai nih, luar biasa nih. Senang ya Bang ya? Iya. Iya. Mirip gak? Merasa mirip gak Bang? Mirip. Tidak perlu minder dalam mengikuti kompetisi. Tidak ada yang sulit ketika ditekuni. Dunia kartun tidak hanya diterima oleh diri kita sendiri, tetapi juga oleh masyarakat luas. Nah men, tapi sebelumnya men kita coba tanya lagi satu pertanyaan Bang sebelum kita tutup nih Bang. Ya. Kita pengen nanya nih Bang. Prestasi-prestasi apa saja nih yang sudah Abang dapat, baik berupa piagam, penghargaan maupun mungkin yang sifatnya memang betul-betul membuat Abang terlalu terngiang-ngiang di telinga gitu Bang. Iya. Dulu, Dari provinsi saya di tahun 99 itu kelas 3 SMA sudah memenangin lomba desain poster. Itu juara satu desain poster tentang pariwisata budaya Jambi. Tingkat pelajar. Tingkat pelajar. Ya. Terus memenangkan ini maskot pemilu kada serentak. Oh, maskot di ini KPU ya, KPU itu nasional juga. Saya pernah lihat kalau tidak tapi salah yang ngadakan di Jambi. yang pakai lacak itu bukan? Iya. Ya. Kayak kotak Ya, gitu ya, kotak TPS itu pakai lacak, itu Ya. ikon Ya, identitas. ikon Oh, itu identitas. secara nasional juga itu Bang ya? Secara nasional, tapi yang mengadakannya Provinsi. KPU di Provinsi Jambi. Kalau tidak salah beberapa tahun terakhir itu masih Ya. dipakai logo itu Bang ya. Terus Terus tingkat yang nasional nasional? itu saya memenangin kontes kartun LPS, Lembaga Penyimpan Sosial ya. Lembaga Penyimpanan Dana ya, sosial. dan Ya, itu saya juara 2 di Semarang. Terus juga pemilu kada di Surabaya. Saya juara favorit di situ. Nah, terus yang terakhir ini di Festival Kartun Indonesia saya juara 2 juara 2. nasional. Kalau internasional 8 kali juara dunia kayak gitu. Internasional 8 kali 8 juara kali dunia. juara Ini dunia. menyaingi Mike Tyson ya. Luar biasa. Ya. Yang Terus? pertama di Malaysia tahun Malaysia, 2018. Itu awal ya. Ya, 2019 awal di Siprus, Turki. Turki itu saya juara 2, terus juara 1 di Rumania. Terus juara Grand Prix ya, bukan juara pertama nih, juara utama. Jadi, harapan. Ada juara utama itu 11 terbaik. Oh, 11 terbaik. Diadu lagi karyanya. Oh. Yang terbaik dia. Dari yang baik terdapat yang baik. Iya, Oh. jadi di atas juara 1, juara di atas utama satu. namanya. Oh, juara utama. Juara utama di saya atas di juara satu ya. Kroasia. Itu Grand Prix namanya ya. Itu juara ini sudah 4 ya. Terus honorable mention atau penghargaan khusus di Kairo, Mesir. Yang kelima, terus yang keenam di Malaysia lagi. Itu honorable mention juga. Terus di Kosovo, saya juara special prize. Suku daerah mana itu Bang? Kosovo itu Kupe jalan lagi 5 tahun baru sampai. Oh, nggak tahu. Luar negeri juga yang nggak tahu men. Di mana itu Mas? Kosovo itu di daerah Yugoslavia atau Rusia. Rusia. Itu saya special prize dan terakhir saya mendapat juara di mana ya? Kosovo, setelah Kosovo di Makedonia nama daerahnya. Itu special prize. Makedonia itu daerah Balkan. Dekat Rusia juga. Harapan Bang Edi selagi di Jambi untuk baik dari pemerintah, teman-teman pelaku seni lainnya apa nih Bang? Harapannya ke depan nih, mimpinya apa nih? Mimpinya Iya. satu, terbangunnya iklim kartun di Jambi Kak Jidan. Karena apa ya, kalau dunia kartun ini yang seperti saya katakan tadi, dunianya dengan alat yang mudah kita bisa menyampaikan inspirasi kita kepada masyarakat. Tapi ya sebaiknya sih
menggali terus bakat yang dimiliki gitu, jangan merasa puas gitu. Itu harapan yang pertama. Yang kedua, meregenerasi kepada anak-anak muda ya, yang selama ini kan hanya mengkonsumsi ini produk-produk dari luar. Apakah lebih baik menciptakan produk sendiri gitu dengan kreativitas, seperti mengurangi main game atau yang lain, kan itu positifnya Bang. Ya, bisa diaplikasikan ke dalam dunia gambar. Nah, yang ketiganya mungkin ya pemerintah sih menyiapkan wadah-wadah untuk anak-anak yang kreatif, baik itu berupa mungkin semacam pasar seni atau galeri seni, supaya anak-anak atau adik-adik yang punya karya itu bisa memajang dan menjual karyanya di situ. Oke Bang, nah ini mungkin biar juga, ini saya masih mau ngobrol panjang, masalah waktu bisa diedit, tapi masalah kameramen udah pegal Bang. Udah pegal, udah megang ini nih, kamera ini beratnya 6 kilo Bang. Udah beranjak gambar juga ya yang diambil tadi. Mana ya. ini yang nyuting nggak makan-makan Bang ya, bukan masalah diet Bang, duitnya res. Nah men, itu tadi kita sudah bincang-bincang dengan salah satu tokoh muda inspiratif kita tentang dunia menggambar atau kartunis Jambi. Ini mudah-mudahan menjadi inspirasi dan dunia edukasi sendiri buat kita semua dan support buat anak muda. Terima kasih Bang Edi Dharma ya, ini atas kadonya dan sebagai tanda terima kasih. Nah men, semoga sehat semua dan semua terus ya, kreatif. ya. Jangan lupa pakai masker Bang. Oke, tutup dulu ya, untuk jaga kesehatan saya. Nanti kita tutup dulu men ya. Ya, ke kumpe beli ceret, ke bungo nanam selasi. Sampai di sini dulu acara potret. Terima kasih.